Ingat peristiwa diaraknya Santi alias Maryam dan Zulerman karena kedapatan berdua dalam rumah yang sedang terkunci? Dan kemudian pasca peristiwa tersebut, keduanya menggelar jumpa pers di kantor LSM Pendawa 5. PAP tadi memang kami tidak melakukan kan, cuma posisi kami pada itu tidak pantas memang bajunya karena memang baru pulang dari kerja kan. Dalam jumpa pers tersebut, selain Santi alias Maryam menyatakan tidak berbuat asusila, keduanya pun kemudian memperpanjang kasusnya dengan melaporkan 9 orang pada peristiwa tersebut. Tidak tanggung-tanggung, kesembilannya pun dilaporkan dengan pasal 170 tentang penganiayaan. Tempuh jalur hukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan oknum, ini bukannya massa, bukannya warga, ya karena sudah dari awal sudah terorganisir, sudah terencana. Jadi orang-orangnya sudah kita buatkan LP, ya kena mungkin pasal 170 kan. Berikut sejumlah tanggapan terkait pernyataan Santi alias Maryam dan Zulerman. Ini Pak Kadis menanggapi mungkin kejadian di desa kita nih. Bagaimana mungkin ke depannya ataupun tanggapan kita lah dengan kejadian ini. Oh iya, untuk saat ini. Apalagi kita masuk juga di LP begitu. Oh iya, itu beritanya begitu, tetapi sampai sejauh ini kita belum mengetahui kalau kita dilaporkan. Tapi yang jelas waktu kejadian kita meredam. Mungkin kalau tidak ada kita pada saat itu, kita nggak tahu apa kejadian tersangka pelaku pembuat diduga mesum ini ya? Yang dicurigai mesum ini. Ya. Terus selaku pemerintah kita tetap menjaga keamanan di sekitar lokasi kejadian penggerbekan itu supaya tetap dalam keadaan kondusif. Karena masyarakat masih sekarang sampai saat ini masih merasa tertipu oleh tingkah laku terduga mesum ini. Karena sepengetahuan kita dan pembicaraan kita dengan saudara Jul pada waktu mau mencari kontrakan di sini itu adalah untuk istri mudanya. Jadi ya kita percaya karena si Jul ini kan di samping seorang LSM juga mengerti hukum, sesuai dengan gelar beliau sarjana hukum. Namun kenyataan beberapa hari sebelum kejadian kita dikagetkan kedatangan seseorang yang mengaku sebagai suaminya yang sah, suaminya. Jadi kita berpikiran pada waktu itu berarti si perempuan, entah itu Maryam atau Santi, karena sepengetahuan kami atas laporan RT pada kami itu ada namanya Santi. Tapi pas kejadian setelah suami yang mengaku suaminya itu datang menghadap kita, berbicara dengan kita pas lagi ketemu itu Maryam. Jadi kita bingung. Jadi apakah Maryam ini poliandri atau bersuami lebih dari satu? Akhirnya timbul kecurigaan sang suami ini. Jadi itulah kronologis kejadian pada waktu itu. Tetapi supaya tidak menimbulkan anarkis, maka kita selaku pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk tenang, jangan anarkis. Namun ya namanya menghadapi masa yang begitu banyak, kita juga beberapa orang dibantu oleh kepolisian yang ada di sekitar kita ini, yang itu memang sengaja kita minta bantuannya untuk mengamankan itu. Jangan sampai anarkis dan jangan sampai timbul korban jiwa. Kalau ini sendiri Maryam ini berapa lama tinggal di sini? Semenjak dia Lebih kurang. Iya. Lebih kurang dia tinggal di sini lah dengan si Julin. Lebih kurang 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Itu saksinya baik, tukang kontrak rumah pun saksi. Oh, dia pertama mau carikan istri. Bini mudanya nyindir ke sini. Mau dicarikan kontrak di sini gitu. Sudah dia ngontrak sini setengah tahun lagi nak nambah, ujinya bininya muda tuh masih betah diam di sini. Jadi nak nambah kontrakan. Kami tahu setelah tukang kontrak rumah tuh datang kejadian ini. Nah, dia udah senang juga di Budike. Iya. Nah, sudah tidak lama dari situ tuh aku sebagai ET kan kita nih berkomunikasi, ada di sini mak ini kau nih jiku minta kakak, kau nih diam di sini ada laporan. Lanjutlah laporan kakak lamo. Insya Allah tunjuk ke kakaknya dong, simpan. Kakak dia tuh. Itu siapa nama? Santi, dia nama dia. Di situ memang ada nama Santi. Dia tinggal dari Palembang. Nah, katanya. Kita baru tahu sekarang kalau itu Maryam. Nah, baru tahu sekarang setelah kami dapat dari suaminya ngomong dia tuh namanya Maryam. Nah, suaminya dia yang ngomong, sama ini Santi. Nah,
Tapi ya kita sebagai ini namanya kampung kita, ya kalau yang tidak bagus, mana lah cara rasanya. Iya, iya. Pasti kita kan bertindak. Nah, Kalau nanggapi ini putra kita juga dilaporkan nih kabarnya. Kita terima nggak nih? nggak terima. Karena apa? Wong emosi sangka itu. Kalau memang dia benar, tidak mungkin kita wong nak nganu dia kan. Iya, iya. Nah, setiap ada kejadian tuh pasti ada emosinya budak tuh. Nah, mana dia nak ngatur ke anakku mukulinnya, ya tahu umpamanya katanya anakku. Ya wong saksinya siapa nih, siapa pacak nih yang dia nyoba hati dipegang-pegang wong tuh tahu wong sikok-sikok nganu dia. Nah, itu Pak. Jadi mun bahasa kami itu ngacuaru. Ngomong tuh. Sudah ngadu-ngadu nih. Oleh nak mela diri tadi kan. Dari kronologis jadilah tahu. Menanggapi permasalahan itu, pengamat sosial Iswadi mengatakan masyarakat jangan sampai terpancing emosi. Menanggapi mungkin persoalan penggerbekan kemarin nih. Kalau permasalahan ini kan sudah lama, karena pertama kali dia menghadap kepala desa bahwa saudara Juli ini mengaku itu istrinya. Yeah. Namanya saja bukan Mariam tapi Santi. Dan yang penting adalah sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat, kami menghimbau kepada masyarakat Desa Tanjung Agung, khususnya perumahan, agar tenang, jangan sampai terpancing emosi. Pemberitaan-pemberitaan yang sekarang di media yang menyudutkan masyarakat Tanjung Agung, karena dari segi agama bahwa itu masuk perzinahan. Yeah. Siapapun orangnya yang bukan muhrim satu rumah itu zina. Bagi kami, tanggapan kami sebagai tokoh masyarakat. Yang kedua adalah ketika tanggal 15 Februari 2016 bahwa di pengakuan beliau mereka melakukan suka sama suka. Artinya memang ada perzinahan di situ kan. Satu. Yang kedua, tanggal 23 Di mana? Di media? ya, di media Harian Banyuasin kalau nggak salah. Di media lokal ya. Ya. Tanggal 23 Februari 2016 itu mereka mengatakan bahwa bagaikan hubungan antara bapak dan anak. Artinya simpang siur berita ini kita harus luruskan, karena yang bersangkutan selama ini mengaku sebagai anak dan bapak itu yang jadi pertanyaan kami. Yeah. Jadi kami selama ini dibohongi. Jadi kami mohon kepada warga perumahan tersebut agar tetap tenang, kondusif, jangan sampai terpancing. Itu saja. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Denny Irawan, Beritanda TVNet melaporkan.